Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haril, NPM 1940201008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan ketujuh. Baiklah, pada pertemuan pertama yaitu tentang dasar-dasar pengolahan hasil perkebunan, di mana teknologi hasil perkebunan adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil perkebunan sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu peranan dan dampak pengembangan perkebunan. Yang pertama yaitu dukungan terhadap pengembangan industri, kemudian diversifikasi ekspor, peningkatan ekspor komoditas perkebunan, peningkatan dan pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, mendukung program transmigrasi, pemerataan pembangunan wilayah, serta pemeliharaan dan peningkatan kelestarian sumber daya alam. Adapun bentuk usaha perkebunan yaitu ada perkebunan rakyat, ada perkebunan besar, di mana ciri-ciri dari perkebunan rakyat yaitu luas tanah yang digunakannya itu sangat kecil. Adapun bentuk usaha perkebunan terbagi menjadi dua, ada perkebunan rakyat dan ada perkebunan besar, di mana untuk perkebunan rakyat itu ciri-cirinya luas tanah yang diusahakan itu kecil, kemudian tingkat teknologinya itu sederhana, masih berada pada taraf subsisten. Kemudian untuk perkebunan besar, luas tanah yang digunakan di atas 25 hektar sampai puluhan hektar. Kemudian pengusahanya berbentuk badan hukum, yaitu diusahakan dengan prinsip manajemen perusahaan dan menggunakan teknologi maju serta tenaga buruh tetap. Baiklah, selanjutnya yaitu pada pertemuan kedua tentang penanganan pasca panen hasil perkebunan dan penerapan green teknologi. Penanganan pasca panen hasil perkebunan. Kegiatan penanganan pasca panen ini merupakan suatu kegiatan penanganan produk hasil perkebunan sejak pemanenan hingga siap menjadi bahan baku atau produk akhir siap dikonsumsi. Kemudian cakupan teknologi pasca panen dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu penanganan primer dan penanganan sekunder, di mana penanganan primer ini yaitu penanganan komoditas hingga menjadi produk setengah jadi atau produk siap olah. Kalau penanganan sekunder yakni kegiatan lanjutan dari penanganan primer, di mana pada tahap ini akan terjadi perubahan bentuk fisik maupun komposisi kimiawi dari produk akhir melalui suatu proses pengolahan. Adapun permasalahan penanganan hasil perkebunan yaitu kesenjangan dan keterbelakangan dalam memproduksi bibit atau benih unggul di dalam negeri, kemudian kesenjangan dan inovasi teknologi baik dalam teknologi pengembangan peralatan pasca panen maupun informasi teknologi penanganan pasca panen. Selanjutnya, rendahnya pengertian masyarakat umum dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pasca panen. Kemudian yang keempat, belum sempurna infrastruktur yang menunjang sistem distribusi dan transportasi hasil perkebunan rakyat. Kemudian yang kelima, limbah pengolahan hasil perkebunan yang menimbulkan kerusakan. Selanjutnya, green teknologi atau teknologi hijau. Teknologi ini merupakan teknologi untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup. Teknologi hijau adalah aplikasi sains alam sekitar untuk memelihara sumber daya alam serta mengolah dampak negatif akibat aktivitas manusia. Teknologi hijau juga merupakan teknologi rendah karbon
dan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu pada pertemuan ketiga tentang potensi limbah hasil perkebunan untuk ditransformasikan menjadi produk. Di potensi limbah kelapa sawit, di mana tandan kosong kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik. Setelah itu potensi limbah kakao, dimanfaatkan kulit buah kakao menjadi kompos. Selanjutnya potensi limbah kopi. Limbah kopi ini dimanfaatkan sebagai pupuk kompos dari kulit kopi, karena kulit kopi ini mengandung bahan organik biodegradable atau dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan keempat dan kelima tentang overview komoditas kelapa sawit. Indonesia merupakan negara dengan perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, yaitu sekitar 7,3 juta hektar, dan produksi minyak sawit sebesar 19,4 juta per ton CPO. Data yang diambil pada tahun 2009. Peran ekonomi perkebunan kelapa sawit ini cukup strategis, seperti peningkatan ekspor, penyerapan kesempatan kerja, menekan jumlah penduduk miskin, mendorong pusat pertumbuhan wilayah, tercukupinya kebutuhan konsumsi dalam negeri, dan lain-lain. Adapun bagian-bagian dari kelapa sawit yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu daging buah atau mesokarp, kemudian inti, setelah itu cangkang. Adapun jenis-jenis kelapa sawit yaitu Dura, Pisifera, dan Tenera. Penggunaan minyak kelapa sawit di Indonesia. Minyak sawit di Indonesia digunakan sebagai oleh chemical dan sabun, margarin, minyak goreng, serta yang paling besar yaitu ekspor. Margarin merupakan emulasi WO, yaitu ada proses emulsifikasi sebagai margarin ini sebagai pengganti mentega, dibuat dari lemak nabati 80-90%. Selanjutnya shortening, lemak padat yang mempunyai sifat plastis dan kestabilan tertentu, umumnya berwarna putih, sehingga sering disebut sebagai mentega putih. Fungsinya itu sebagai menghalangi terbentuknya massa serabut-serabut gluten dari gandum yang padat dan keras, sehingga serabut-serabut gluten akan menjadi lebih pendek dan produk akhirnya akan menjadi lebih empuk. Selanjutnya fungsinya memberikan nilai gizi, rasa lezat, pengempuk, dan membantu pengembangan susunan fisik makanan seperti roti. Kriteria mutu sorting yaitu nilai sorting, kemampuan sorting untuk melumas dan mengumpulkan bahan pangan yang tergantung juga dari sifat plastisnya. Sifat plastis tergantung perbandingan jumlah lemak padat dan lemak cair, serta sifat-sifat kristal lemak lainnya. Selanjutnya pengolahan kelapa sawit. Yang pertama yaitu biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang dapat diperbarui, yang dibuat dengan reaksi kimia antara alkohol dan minyak nabati atau minyak hewani dan lemak atau grease. Kelebihan biodiesel yaitu bahan bakar yang ramah lingkungan serta dapat diuraikan secara alami, angka C10 tinggi,
yaitu sampai 50, menambah pelumasan mesin yang lebih baik, dengan mudah dicampur dengan solar biasa dan tidak memerlukan modifikasi mesin apapun. Selanjutnya, mengurangi asap hitam dari gas asap buang mesin diesel secara signifikan, walaupun penambahan hanya 5% sampai 10% volume biodiesel ke dalam solar. Yang B, gliserin. Gliserin dalam keadaan murni, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan kental. Kelarutan larut dalam air dan alkohol, tetapi sedikit larut dalam beberapa pelarut seperti ether, etil, asetat, dan dioksan. Gliserin tidak larut dalam hidrokarbon. Aplikasi gliserin yang pertama itu obat-obatan, personal care, makanan dan minuman, poliol, alkyd resin, absolut alkohol. Adapun jenis-jenis gliserin, yang pertama yaitu gliserin teknis, yang kedua gliserin food grade, yang C sabun, yaitu bahan pencuci yang biasa terbuat dari campuran alkali, garam, dan natrium, merupakan senyawa kimia yang terbentuk dari hasil saponifikasi. Materi selanjutnya itu proses produksi minyak kelapa sawit, integrated palm oil process chain management, dari upstream, midstream, downstream. Adapun prinsip pengolahan sawit terdiri dari sterilisasi tandan buah segar atau TBS, selanjutnya pelepasan buah dari tandan, pengepresan buah untuk mendapatkan minyak, penjernihan minyak, pemisahan serat dan biji, pemecahan biji, dan pemisahan inti dan cangkang. Standar mutu minyak goreng. Standar mutu minyak goreng ini merupakan suatu keadaan dari minyak goreng tersebut, baik keadaan bau, rasa, kadar air, kadar asam, kadar kotoran, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7 dan ke-6, yaitu tentang pengeringan dan pendinginan. Pengeringan merupakan suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memperpanjang masa simpan suatu produk hasil perkebunan. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara yaitu pengurangan kadar air, baik menggunakan mesin pemanas maupun menggunakan panas dari matahari atau proses penjemuran. Sedangkan pendinginan merupakan pengawetan pada suhu dingin untuk mencegah kerusakan produk tanpa terjadi perubahan yang tidak diinginkan, sehingga dapat mempertahankan produk perkebunan tersebut. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.